Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Indonesia. Anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita datang tamu sangat spesial, yaitu pengusaha yang sukses dari Pontianak. Oke, check it out. Ini dia pengusaha dari Pontianak, ya, beliau pengusaha distribusi retail yang sangat sukses di Pontianak. Kita sambut Pak Fetri Koyoni. Woi. Halo, saudara entrepreneur. Salam hebat luar biasa. Oke guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Fetri hari ini. Ya kenalan dulu lah ya, belum pada kenal kan? Oh iya. Di dalam air ini kenalnya. Selamat datang Pak Fetri di channel Kompetisi Indonesia. Terima kasih Pak Vino. Yes, hari ini kita akan sharing-sharing sama beliau, mengulik-ngulik usahanya dan masa kecilnya seperti apa, hidupnya seperti apa, pengalaman bisnisnya seperti apa. Boleh cerita sedikit Pak Fetri? Pak Fetri ini usahanya apa? Bisnis ya. Kalau bisnis saya di bidang distribusi. Oke. Distribusi consumer goods. Oke. Jadi sama dengan keluarga juga. Kebetulan ini bisnis keluarga, family business ya. Dan selain itu juga saya sedang menjalankan bisnis direct selling bersama dengan komunitas KK Indonesia, mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Fetri ini usahanya bergerak di bidang retail gitu ya, penjualan, retail, grosir juga ya? Iya. Oke, lalu kan kalau family business ini kan dibangun sejak kecil mungkin ya, dibangun sejak waktu masa remaja atau gimana? Nah, masa kecilnya Pak Fetri kayak gimana? Dari masa kecil? Dari masa kecil udah dibangun gitu? Iya, dari saya mungkin sekitar sekolah SD. Nah kebetulan memang orang tua saya itu, ayah saya itu adalah dimulai karirnya itu dari seorang sales. Nah jadi waktu liburan sekolah, di mana anak-anak biasanya mungkin jalan-jalan sama keluarga, saya disuruh ajak pergi untuk ikut nyales. Jadi dari kecil itu benih entrepreneur itu udah ditanamkan oleh orang tua saya. Ya jadi ya sering diajak ke warnet gitu main, tapi bukannya saya nggak mau, tapi orang tua kadang-kadang kita kan minta izin dulu, "Ma, apa? Saya mau main." Ya. Nah kebetulan orang tua saya, khususnya papa saya agak keras gitu. Nah jadi dia selalu terjadi awalnya bentrokan kecil, selalu melarang kan, karena dia pikir buat apa main game, gak ada gunanya gitu kan. Sampai puncaknya itu waktu di SMA saya punya satu kesempatan. Jadi saya punya satu kesempatan untuk istilahnya itu pergi dari lingkungan saya, yaitu merantau ke Jakarta. Jadi saya kuliah di Fakultas Teknik Industri Universitas Tarumanagara, Untar. Jakarta. Iya, Jakarta, Pak. Waktu kuliah di Jakarta itu saya itu benar-benar merasa wah enak banget nih pada saat terbang ke Jakarta. Nggak ada tiap hari orang tua suruh kita pergi ke kantor untuk membantu. Lalu juga kalau misalnya kita mau main game, mau fitness, main basket, bahkan bebas. Dan apa ya, lama-lama juga ternyata bosan juga Mak. Gitu ya. Saya pikir saya bakal bahagia kalau misalnya tiap hari bisa punya kehidupan yang seperti itu. Iya. Tapi bosan juga. Jadi kayak wah kok seperti ini. Mulai mencari-cari kelemahan di hidup di merantau gitu kan. Kalau misalnya sakit nggak enak. Terus juga saya kebetulan numpang kan di tempat saudara juga kita harus lebih bersikap apa semuanya nggak seperti di Pontianak lah, nggak seperti di rumah sendiri. Dan juga macet lagi. Jadi saya mulai kok hidup saya yang saya pikir bisa bahagia sekarang juga nggak bahagia amat gitu loh. Malah saya merasa tujuan saya selain bebas dari kekayaan orang tua itu kan saya juga pengen kayak punya pengalaman baru. Itu kan alasan utama yang membuat orang tua itu setuju saya ke luar kota gitu. Tapi ternyata malah sebaliknya gitu ya. Malah saya merasa saya nggak bertumbuh gitu loh. Saya nggak enggak ada perubahan dan tujuan selama proses saya itu nggak mendekat ke tujuan saya yang dimana saya pengen
lebih maju gitu. Lalu, Tapi saya nggak kuliah selesai Pak di Jakarta. Nah, jadi dengan pertimbangan diskusi, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Pontianak. Ya walaupun ya saya jadi kuliahnya ngulang lagi Pak. Jadi nggak bisa awal lagi. Iya, dari semester awal, dan fakultasnya pun berubah. Fakultasnya berubah. Iya, tapi bukan itu hal yang terpenting lah. Nah, hal yang terpenting itu adalah saya bisa pulang ke Pontianak, bisa mulai belajar membantu orang tua saya. Yang dulunya saya itu nggak mau bantu, paling bantu cuma nyetor muka Pak. Datang, yang penting ada datang, terus saya langsung cepat-cepat pergi gitu, nggak betah gitu loh. Tapi kali ini saya malah karena diberikan suatu kesempatan untuk memilih, bukan otoriter. Jadi saya merasa dengan niat saya ini, saya bantu orang tua saja lah. Nah, dari sana saya mulai Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai sore sebelum kuliah itu saya bantuin orang tua. Malamnya jam 6.30 setelah mandi makan langsung ke kuliah. Jadi kehidupannya seperti itu. Sibuk banget berarti ya? Ya lumayan lah. Penuh ya? Ya penuh. Jadi Pak Fetri ini satu anak muda yang berbakti dengan orang tuanya. Ya sahabat ya, mau belajar untuk bisa membantu orang tuanya di tengah kesibukannya, di tengah kepentingannya dia sendiri. Ya saya lihat jarang sekali lah anak muda yang seperti itu gitu ya. Tapi saya mau tahu di turning point-nya Pak Fetri di mana? Kok bisa akhirnya apalagi sekarang bisnisnya udah berkembang ya kan? Bisnisnya maju, punya omset bahkan sampai miliaran rupiah ya kan? Bagaimana caranya bisa berubah drastis itu dari anak muda yang mungkin suka main game, suka main Dota tadi ya, mungkin main tembak-tembakan. Lalu kan biasanya orang itu kan berubah karena ada suatu hal gitu. Turning point-nya di mana? Nah, ini sahabatnya pengen belajar. Turning point saya sampai saya bisa seperti hari ini itu karena satu pertemuan. Satu pertemuan bersama dengan mentor saya sekarang di Yes I Can Seminar. Nah, dan itu ceritanya saya kan menonton video YouTube ceritanya. Saya sering cari motivasi, namanya juga stres gitu kan, kok udahlah kuliah, bantuin orang tua seperti ini, ide kita nggak disetujui gitu kan. Saya nonton video, waktu itu sih pertama ikut seminar. Cuman seminar kalau misalnya kita ke luar Jawa, perlu tiket pesawat, hotel, dan waktu juga itu kan. Itu bayar harga lah. Bayar harga yang lumayan besar. Jadi saya cari yang lebih praktis lah. Saya nonton YouTube. Nonton YouTube kok isinya cuma motivasi. Tapi ternyata saya ketemu satu channel YouTube. Channel YouTube ini beda dari yang lainnya. Jadi saya merasa channel YouTube ini murni berbagi, memberi kepada kita, dan selalu memberikan solusi-solusi dalam masalah hidup. Dan tidak sedikit materi-materinya itu adalah materi yang sangat berkualitas dari seminar-seminar yang saya pernah ikuti, dan itu berbayar. Tapi di channel YouTube ini kenapa mentor satu ini kok memberikan secara gratis? Saya bingung. Ini orang bisnis apa? Dia tujuannya apa? Kalau misalnya kita bisnis itu kan pasti ada tujuan. Mungkin salah satunya orientasi profit gitu kan, laba keuntungan. Ini orang nggak jualan gitu kan, dia nggak menawarkan jasanya, produknya di dalam SB30, tapi dia berbagi kehidupannya. Dan ternyata beliau itu punya komunitas, dan di komunitas itu banyak murid-murid beliau, jadi murid-murid didikan. Dan saya lihat, wah ini orang-orangnya kok positif, cocok banget satu pola pikir. Ternyata banyak juga yang dari fans dari channel Success Before 30. Jadi kita berkumpul di lingkungan yang punya pola pikir yang sama. Dan Pak Chandra ini ternyata punya seminar yang saya kira nggak punya seminar, ternyata punya seminar. Tapi seminarnya ini nggak berbayar, Pak. Seminarnya ini benar-benar beda. Unik ya? Nggak berbayar dan juga sekali seumur hidup aja, Pak. Ya kan? Waktu itu katanya kalau kamu udah pernah ikut sekali, kamu nggak bisa ikut untuk kedua kalinya. Walaupun kamu punya banyak uang, walaupun kamu anak siapa, pokoknya nggak bisa lah. Satu orang satu kali seumur hidup. Wah ini saya tertantang gitu kan. Ini seminar apa kan? Dan saya coba. Dan setelah itu benar-benar hidup saya berubah, Pak.
Saya itu jangankan di depan kamera, Pak. Saya lagi duduk, kalau misalnya disuruh pegang mic aja sih itu bergetar, Pak. Gitu ya. Iya, satu ruangan bisa berguncang, Pak. Karena memang saya orangnya introvert. Saya nggak suka bagaimana bergaul, apalagi ngomong di depan kamera, gugup Ya, lah. gugup Karena ya. kita nggak punya pengalaman kan. Tapi setelah saya ikut ISAKN seminar, Ngomongnya panjang kayak gini nih. kepercayaan diri semakin meningkat, Pak. Oke. Luar biasa drastis meningkat. Dan perubahan itu benar-benar dirasakan bukan hanya saya saja, tapi di lingkungan sekitar saya. Ya. Dan di seminar itu kita diajarkan bagaimana sukses seimbang, Pak. Nah, makanya sukses seimbang ini saya benar-benar terapkan dalam hidup saya, terutama dalam aspek keluarga. Namanya sukses itu kan bukan cuma soal uang ya, Pak ya. Bukan soal kekayaan finansial aja. Penting nih kan. Ya, jadi kita diajarkan untuk balancing life. Nah, ini yang ilmu inti sari dari ilmu Pak Chandra Putra Negara yang saya serap, yaitu balancing life. Ya. Kita sukses itu finansial, kesehatan, keluarga, relasi, rekreasi, pengembangan diri, spiritual, dan juga karir. Sampai saya hafal 8 dah. Iya. Jadi karena saya benar-benar mengejar 8 aspek ini, Yes. supaya hidup kita bisa balance. Oke. Nah, banyak orang, kata Pak Chandra kan, orang kaya belum tentu sukses, Pak. Tapi orang sukses pasti kaya. Nah, dari sana saya mulai membangun kembali hubungan keluarga saya. Yang dulunya mungkin saya anak yang sok pintar ya, bisa dibilang seperti itu ya. Orang tua ngomong ini kita pandai aja menjawab, menangkis apa. Pokoknya menurut saya sih ya kurang baik lah. Nah, tapi dari ISAKN Seminar itu saya bisa peluk orang tua saya bisa cium orang tua saya bisa lebih dekat, lebih harmonis, dan saya bersyukur sekali, Pak. Dari perubahan hidup seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi sepertinya Pak Fedri ini fans beratnya Success Before 30 gitu ya. Iya, sangat. Sampai fans bahasanya kayak semua mirip gitu ya. Iya. Videonya dikutip dari sini aja udah. Jadi kalau mau tanya SB30 di YouTube, kalau nggak ketemu di sini ada kayaknya. Jadi luar biasa banget teman-teman. Kayak kampus ya? Ya kayak kampus ya. Kampus video Success Before 30. Oke. Ya karena saya nonton terus, Pak. Terus ya. Oke, thank you Pak Fedri atas Ya. waktunya. Sama-sama. Atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Wah, sampai muncrat ini kan semangatnya luar biasa gitu kan. Semoga komunitas Yes Indo bisa selalu maju. Yes, thank you. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa ya. Ya. Dan kita jangan lupa teman-teman klik like, subscribe ya, aktifkan loncengnya. Yes. Jangan lupa berikan komentar yang positif juga. Yes. Dan Instagramnya Pak Fitri apa? Fedri Goyodi. Fitri Goyodi ya. Ya. Nanti tolong di follow teman-teman ya. Yes. Oke, terima kasih semuanya dan selalu salam hebat luar biasa.